Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali nih bisa menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari Komisi 6 DPR RI yang mengingatkan Angkasa Pura II untuk mulai mempersiapkan potensi lonjakan penumpang pada periode angkutan Lebaran 2024. Pasalnya mudik Lebaran menjadi salah satu momen puncak mobilitas masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia. Komisi 6 DPR RI mengingatkan Angkasa Pura II untuk mulai mempersiapkan potensi lonjakan penumpang pada periode angkutan Lebaran 2024. Pasalnya, mudik Lebaran menjadi salah satu momen puncak mobilitas masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji meminta PT Angkasa Pura II selaku pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari berbagai daerah yang menggunakan jasa penerbangan pada musim mudik Lebaran Idul Fitri. Persiapan harus dilakukan dari sisi pelayanan, ketersediaan SDM, hingga regulasi khusus selama mudik Lebaran 2024. Angkasa Pura sudah menyiapkan hal ini dengan baik. Ini sebenarnya sesuatu yang rutin saja setiap tahun, tetapi serutin-rutinnya selalu ada tantangan baru setiap mudik Lebaran. Jadi selalu harus ada antisipasi terhadap kejadian-kejadian baru atau kejadian yang sudah berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menambahkan, pengelola Bandara Soekarno-Hatta perlu melakukan perbaikan baik di sektor pelayanan dan fasilitas guna memberikan kenyamanan dan mendukung pelaksanaan mudik bagi masyarakat. Kita semakin berharap kepada pelayanan transportasi penerbangan ini ada terus perbaikan yang lebih signifikan dan lebih jelas sehingga masyarakat akan merasakan kenyamanan tentang mudik, baik itu secara fasilitas, baik dari bandaranya, di bandara ketika ada check-in, ketika boarding, dan juga pelayanan di sekitar bandaranya. Dari Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pada evaluasi pemilu 2024, anggota Komisi 2 DPR RI tegaskan Sirekap sebagai alat bantu hitung dalam pemilu dianggap gagal akibat ketidaksinkronan data. Dan pemirsa, selain itu rekomendasi dari Bawaslu juga untuk pemungutan suara ulang di beberapa TPS ditindaklanjuti. Pada evaluasi pemilu 2024, anggota Komisi 2 DPR RI tegaskan Sirekap sebagai alat bantu hitung dalam pemilu dianggap gagal akibat ketidaksinkronan data. Selain itu, rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di beberapa TPS tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Muras mempertanyakan akuntabilitas tim IT KPU akibat tidak sinkronnya hasil rekapitulasi C hasil yang di TPS dengan data yang ditampilkan pada Sirekap. Selain itu, ia sepakat dengan KPK bahwa seluruh bentuk bantuan sosial harus dihentikan menjelang pemilihan kepala daerah pada akhir tahun 2024. Sirekap itu gagal, nggak ada artinya. Kita buang-buang biaya, buang-buang tenaga, bahkan di masyarakat mungkin menimbulkan kerumitan, kericuhan tersendiri. Dari Komisi 2 sudah mempertanyakan sejauh mana IT ini, karena 2019 juga tidak berjalan bagus. Ya ternyata 2024 Sirekap yang digambarkan akan bagus juga tidak memberikan harapan yang lebih baik. Ini barangkali perhatian khusus, apalagi terkait data. Kami belum dapat informasi yang jelas bagaimana keamanan data itu. Pada rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara pemilu, sebanyak 77 TPS rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Sedangkan total TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan sebanyak 1.113 TPS pada pemilu 2024. Mahir dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan digelar November mendatang. Lalu bagaimana masa jabatan para kepala daerah hasil pilkada 2020?
Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat lebih lama hingga beberapa bulan dan akan berhenti saat Kepala Daerah baru hasil Pilkada serentak 2024 dilantik. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat lebih lama hingga beberapa bulan dan akan berhenti saat Kepala Daerah baru hasil Pilkada serentak 2024 dilantik. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengungkapkan, penyelenggaraan Pilkada serentak memang memiliki konsekuensi, yakni menggerus masa jabatan Kepala Daerah terpilih dan maraknya kemunculan penjabat Kepala Daerah. Agung menilai MK telah memberikan solusi terbaik agar pemerintahan daerah terus berjalan, dengan kepala daerah terpilih masih menjabat. Putusan MK tersebut membuat kepala daerah di 270 tempat akan menjabat lebih lama beberapa bulan sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan serta mendukung asas keserentakan pilkada. Lah, untuk mendekatkan keserentakan ini ada imbas beberapa wilayah yang proses pemilihan kepala daerahnya dilaksanakan 2020 sehingga masa jabatannya berkurang. Adapun keharusan untuk mengurangi, meminimalisir pejabat-pejabat kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota, ini adalah satu hal yang bagus, himbauan yang bagus. Sedapat mungkin kita meminimalisir PJ itu, tetapi aturan undang-undang ini juga membolehkan. Agung juga mendorong para kepala daerah untuk berkonsolidasi dengan penyelenggara pilkada dan aparat keamanan untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2024 berlangsung aman dan damai. Samuel dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Komisi 11 DPR RI mendorong koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Pasca Menteri Keuangan melaporkan kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan kecurangan yang dilakukan LPEI di tempat berbeda, KPK juga menaikkan status perkara LPEI ke tahap penyidikan. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menegaskan, diperlukan koordinasi antar kedua lembaga dalam mengusut kasus dugaan korupsi untuk menghindari komplikasi penanganan perkara. Nanti ada koordinasi pembagian semacam lahan operasi ya, karena dilaporkan Kejaksaan Agung karena bagaimanapun kerugian negara sudah terjadi dan Jaksa Agung adalah penuntut negara ya. Sementara KPK melihat ini aspek korupsi dari penyelenggara negara yang diberi kepercayaan untuk seharusnya mengelola uang rakyat, uang negara. Komisi 11 kan dulu pernah membuat panja untuk menyoroti kasus LPEI ini. Kemudian ada yang ditindaklanjuti dengan bagian marketing yang diberhentikan, pergantian besar-besaran.
kemudian LPI menyuntikkan darah segar ya dengan memasukkan tenaga dari Bank Mandiri ya. Tetapi itu ternyata tidak cukup. Kasus korupsi LPEI ini diduga berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan dan kredit ekspor terhadap 4 perusahaan debitur LPEI yang telah merugikan negara sebesar 2,5 triliun rupiah. Adila dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kota Surakarta dijuluki sebagai kota budaya karena kekayaan budayanya serta keraton yang masih ada hingga saat ini. Bahkan beberapa produk budaya di kota Solo telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kota Surakarta dijuluki sebagai kota budaya karena kekayaan budayanya serta keraton yang masih ada hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah kota Surakarta terus melakukan pembenahan fisik dengan merevitalisasi beberapa objek vital serta ruang publik dengan memasukkan unsur kebudayaan sebagai upaya pemajuan budaya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mengungkapkan, saat ini upaya pemajuan budaya di Surakarta sudah cukup memuaskan. Bahkan sektor pariwisata pun ikut meningkat karena pembenahan terus dilakukan. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendorong anggaran pemajuan budaya ditingkatkan, sehingga upaya pelestarian budaya seluruh daerah di Indonesia bisa dipercepat. Yang kita ketahui Solo ini kan pusat kebudayaan Jawa. Ada keraton, ada adat-adat yang lain yang memang dipahami oleh semua orang, ini adalah representasi dari masyarakat Jawa. Nah, kalau Surakarta diintervensi dengan anggaran yang cukup dari pemerintah pusat, terutama dari Kemendikbudristek, tentu ini nanti bisa menjadi model yang menarik bagi daerah lain untuk juga ikut mengembangkan gerakan pemajuan kebudayaan, khususnya mengembangkan bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Diketahui anggaran untuk kebudayaan yang disebut Dana Abadi Kebudayaan telah disiapkan dengan alokasi sebesar 2 triliun rupiah per tahun. Purnama Sidi berharap dana tersebut dapat dialokasikan ke daerah yang telah memiliki perencanaan matang terkait pemajuan budaya, seperti Kota Surakarta, agar penyerapan anggaran kebudayaan bisa maksimal. Dari Jawa Tengah, Rodia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat 2. Dan pemirsa, dalam pembahasannya RUU ini mengalami perubahan judul menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa diperlukan perubahan judul pada RUU ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, Ketua Panja RUU KIA Diah Pitaloka mengatakan perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Lalu apa saja yang mencakup fase keemasan anak yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini? Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Ketua Panja RUU KIA Diah Pitaloka mengatakan, perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, selain mengatur hak cuti ibu melahirkan, rancangan undang-undang ini juga menegaskan hak cuti ayah mendampingi persalinan yang diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Alhamdulillah Komisi 8 baru saja menyelesaikan pengambilan tingkat 1 keputusan menyangkut rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 pertama kehidupan. Kita konsolidasi dengan naskah undang-undangnya, batang tubuh undang-undangnya yang lebih menyoroti, memfokuskan berbagai persoalan yang melatar belakangi adanya undang-undang ini tentang anak di usia ataupun juga ibunya ya di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ini cukup undang-undang yang kita lihat cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, lalu juga penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak. Ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja, rancangan undang-undang ini juga mengatur pola pembangunan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga lingkungan. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Ya pemirsa, sesaat lagi kami ini akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tentunya ini terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya. Informasinya usai jeda berikut ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Ya, Umum dan juga pemirsa, Tanah Lot Bali ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata, Bali tentunya. Perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan juga cantiknya bangunan pura di bebatuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun mancanegara. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan berjalan-jalan ke tengah Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, informasi dan tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisiran curam, Pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually.
So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island and too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Dan di penghujung acara ini pemirsa kami informasikan kepada Anda jumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024. Pada pagi hari pemirsa pada pukul 9:30 DPR RI akan melaksanakan rapat paripurna ke-14 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang membahas beberapa bahasan tentunya pemirsa. Kemudian pada pukul 1 siang nanti pemirsa Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat dengan dengar pendapat dengan Dirut Pertamina membahas kesiapan Pertamina menghadapi mudik 2024. Dan tentunya pemirsa sejumlah program serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda saksikan. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.